Kita ini pengikutnya Yesus, pengikutnya Kristus yang punya iman, tidak boleh membiarkan kejahatan gitu loh. Kalau memang itu tidak benar. Ya, ini Pastor mengenai, saya juga kemarin itu kaget ya Pastor ya, ternyata perayaan Natal di Indonesia ada saudara-saudara kita di umat Kristiani yang di Lampung yang mendapatkan perlakuan biadab dari bangsat-bangsat biadab itu gitu loh. Ya ibadah diintimidasi dan disuruh bubar kan, pokoknya dikata-katain lah dan sebagainya macam kayak gitu. Dan yang lucunya dan bin ajaibnya itu aparatnya katanya cuma berdiri pelongak-pelongok aja sama lihat-lihat gitu loh. Lah terus negara ini maaf gitu loh, saya bilang ya inilah contoh kalau negara gagal gitu loh Pastor. Negara gagal karena apa? Mereka malah melindungi kaum intoleran gitu loh. Itu orang yang butuh perlindungan, yang katakanlah butuh dibela, tidak dibela gitu loh. Sebagaimana mestinya. Saya mendukung ucapan saudara-saudara yang tadi, Bapak itu yang dari Papua, saudara kita. Jangan salahkan loh kalau negara-negara daerah-daerah yang minoritas itu merdeka sendiri. Kalau memang Indonesia jadi khilafah, saya aja udah siap-siap bawa koper ke Kanada ini kalau misalnya seandainya negara ini jatuh gitu loh. Ya, saya udah siap-siap ini, paspor udah siap semua, saya tinggal saya cabut aja di sana gitu. Loh, kan lucu gitu loh. Saya juga kaget. Tadi juga saya baca berita, saya juga baru tahu ternyata kota tempat yang saya tinggalin di Surabaya, dan kejadiannya deket ya, maksudnya satu daerah ya, wilayah daerah barat Surabaya bagian barat. Ada satu gereja yang GKI di daerah Citralen, ternyata itu juga mengalami persekusi gitu. Dalam artian mereka sudah mengajukan pembangunan rumah ibadah. Sekarang tiba-tiba ada sekelompok kadrun ya yang hanya jumlahnya 7 ekor. Mereka itu mengatakan gini, oh enggak boleh karena ini mengacu pada SKB 3 Menteri. Bla 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 gitu, katanya gereja nggak boleh dibangun di sini karena ada warga keberatan tuh. Sekarang kalau gereja nggak boleh dibangun, yang tanda tangan warga sekitar sudah 170 orang yang mengatakan membolehkan, tapi kena 7 ekor ini nggak boleh dibangun. Nah sekarang kan lucu gitu loh, jadi ini negara ini secara tidak langsung membiarkan praktik-praktik seperti ini gitu loh. Negara ini baik negara gagal. Ya jangan baperan juga aparatnya, mau tangkap kiri, tangkap kanan kayak Pastor Paul mau ditangkap, mau diadili, wah mau diapakan segala macam. Ya kalian yang baper, kalian yang geblek gitu loh. Kalian tidak bisa menegakkan keadilan. Terus nanti ngomongnya, ya saya sering loh Pastor ngelihati Zoom-nya Pastor ya. Saya juga gregetan gitu loh. Nah, saya juga bikin kayak ya saya sebut aja namanya kayak si Lukas Hartono lah dan kawan-kawan si Umar dan lain-lain itu. Oh kalau ngomong seenaknya sendiri. Kalau misalnya kita ngomong gini nanti dia bilang, wah kalian kan sama aja kayak di Agustan itu ya. Oh, kalian kan mayoritas di mana-mana kan kelakuannya begini begitu. Lah berarti kelakuan bangsat biadab juga kita lakukan. Ya enggak dong. Kita ini pengikutnya Yesus, pengikutnya Kristus yang punya iman, tidak boleh membiarkan kejahatan gitu loh. Kalau memang itu tidak benar, yang tidak bertentangan dengan iman kita, dengan kemanusiaan. Yesus kan mengajarkan hal-hal mengenai kemanusiaan, kebaikan, kebenaran. Loh, makanya saya juga berpikiran ya Pastor. Cuma saya semakin sadar gitu loh. Cuma inilah benteng terakhir ya, melalui kayak diakonianya Pastor Paul, melalui LSM Galarua juga, Jaga Pancasila, melalui Jenderal Tobing juga. Inilah benteng terakhirnya kita gitu loh untuk melawan khilafah ini gitu loh. Dan cilakannya lagi Pastor, ya saya setuju Pastor, nanti kalau Pastor mau kirim duit ke LSM Galarua, saya juga nyumbang aja Pastor. Saya mau juga kirim karangan bunga juga atas nama LSM Galarua itu. Itu saya juga ini Pastor ingin nyumbang juga itu. Kasih aja karangan bunga besar Pastor dari pintu masuk sampai halaman belakang biar gak muat gitu. Ya kita kayak gojok aja gitu. Mana mereka gitu loh. Ya maaf aja gitu loh. Nah, labelnya PGI, Persatuan Gereja Indonesia atau Persatuan Gereja Istit itu gitu loh ya diganti aja gitu loh. Loh, sekarang PGI di mana? Kasusnya Pak MKC, kasusnya yang persekusi GKI Yasmin dan sebagainya macam HKBP lah, GKI lah dan mana-mana lah yang kejadian-kejadian yang
apa itu yang katakanlah yang dipersekusi lah umat Kristen, kemana mereka tidur, ngitungi duit perpuluhan gitu loh. Benar apa yang saya mengamini loh perkataan Pastor Paul. Jangan salahkan kalau misalnya Indonesia ini jatuh ke khilafah gitu loh. Karena apa? Gereja-gereja sendiri itu korup gitu loh. Membiarkan, istilahnya apa ya? Membiarkan budaya-budaya tidak transparan, tidak jujur kepada jemaat. Cuma taunya itu mau minta perpuluhan tapi tanpa berbuat apa-apa gitu. Ya memang tidak semua. Saya tidak menuduh semuanya seperti itu. Tapi ya mohon maaf gitu loh. Ini yang terjadi di Indonesia. Dan yang silakannya lagi, kita minoritas-minoritas ini, apalagi yang double minoritas yang matanya kayak saya gini, makanya B2 gini, diem semua gitu loh, nggak mau ngomong gitu loh. Ini yang tambah menyedihkan gitu loh. Ini yang saya juga gergeten setengah mati gitu loh. Kalau mungkin teman-teman mengatakan kayak, loh kamu terus sumbang sih, kamu buat negara apa? Supriyadi gini-gini apa? Nah ya saya berani gubrak-gubrak, saya juga berdiakonia gitu loh. Saya juga berani gitu loh, kasih makan orang gitu loh. Saya meskipun ya mungkin ada keterbatasan ya Pastor ya, tapi saya juga membiasakan diri saya untuk itu gitu loh. Ya mungkin di sini ya Pastor ya, saya mau mengajak juga gitu loh untuk semua yang waras-waras, yang sadar, yang melihat zoomnya Pastor Paul ini, ya semoga lah hati mereka itu terketuk gitu loh Pastor. Ini negara ini memang akan jatuh gitu loh. Jatuhnya kenapa ya? Karena kesalahannya kita sendiri juga ya, karena kesalahan kadrun-kadrun itu juga. Ya secara tidak langsung kita juga menyumbang gitu loh, menyumbang kejatuhan negara ini kalau kita ini diam-diam saja dengan tindakan intoleran gitu. Saya kira itu aja Pastor.